Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Loso Selfie pada pagi hari ini. Pagi hari ini Loso ditemani dengan dua orang teman adik-adik yang udah cantik-cantik banget ini. Ada siapa aja ya? Sila. Dan siapa? Kalista. Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama Loso aja kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan dan berterima kasih buat kasih-Mu dan berkat-Mu yang melimpah-limpah di tengah-tengah kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat tubuh yang sehat yang sudah Kau karuniakan kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh bangun dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan akan diiringi dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
belajar Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Nah, jadi sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Pagi ini kami akan belajar, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Peristiwa penyembuhan orang buta dalam perjalanan ke Yerusalem dicatat di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Hanya dalam kisah Injil Markus, nama Matius disebutkan. Dan orang buta kedua dimasukkan dalam kisah Injil Matius juga Lukas. Semua catatan menunjuk kepada iman kepada Allah dan bukti anugerah, kuasa, dan belas kasihannya. Mari adik-adik kita buka Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik juga membacanya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sebelum Yesus datang, seperti apakah kehidupan bagi Bartimius? Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana banyak hal mengenai dia, kondisinya sebagai pengemis buta yang berada di pinggir jalan memberitahu kita bahwa keadaannya sangat sulit. Dalam penderitaannya, Bartimius berteriak meminta tolong. Dia mengetahui kemana harus pergi untuk menerima pemulihan, karena dia melihat Sang Juru Selamat dengan mata iman, dan dia mengetahui bahwa belas kasihan ada di dekatnya. Ketika dia memanggil Tuhan, Bartimius mengenali dia sebagai Yesus, anak Daud. Dalam Markus 10 ayat 47, ini merupakan satu-satunya tempat di Injil Markus di mana gelar kemesiasan ini ditunjukkan untuk menyebut Yesus. Bartimius mengetahui bahwa orang ini adalah juru selamat yang dijanjikan itu, dan dia mengetahui
bahwa Yesus memiliki kuasa dan kasih untuk memulihkan dia. Pada saat itu Yesus melihat iman yang dimiliki Bartimeus dan dia menyembuhkan orang yang berputus asa, memulihkan penglihatannya. Dalam mukjizat ini kita melihat bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir. Di sini Yesus mewahyukan bahwa Dia adalah Allah berkuasa untuk menyembuhkan, menunjukkan bahwa kerajaannya membawa kepenuhan hidup. Bartimeus merespon apa yang Tuhan lakukan padanya dengan bangkit berdiri dan mengikut Yesus dan memuliakan Allah. Dan ketika kerumunan orang yang semakin bertambah banyak itu melihat apa yang terjadi, mereka memuji Allah juga. Yesus tidak menghentikan mereka karena orang-orang itu belum memahami siapa Dia, Anak Allah, Sang Juru Selamat dan Raja yang dijanjikan. Kita semua membutuhkan mata iman untuk mengenali siapa Yesus dan kebutuhan kita akan Dia. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, dan seperti Bartimeus, kita harus beriman kepada Anak Allah, Juru Selamat dan Raja kita, untuk keselamatan yang Dia berikan kepada kita dengan penuh kasih. Terpujilah Allah karena Dia mengetahui semua kebutuhan kita dan berjanji untuk memenuhinya secara sempurna menurut kehendak-Nya yang berdaulat. Dan kiranya kita dan anugerah-Nya menjangkau keluar kepada orang yang membutuhkan di antara kita dengan menunjukkan Yesus kepada mereka dan menunjukkan mereka kepada Juru Selamat dan Raja kita yang menyembuhkan orang yang berputus asa. Nah, jadi ini tadi pelajaran Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan Bartimeus sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, jadi pelajaran sudah selesai. Ada ayat hafalannya ya adik-adik. Nah, jangan lupa ayat hafalannya di video ya adik-adik, dikirim pada Lose ya. Itu coba dicatat adik-adik. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Oke? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, demikian adik-adik, pelajaran sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan dan menambah iman percaya kami bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa dan penuh kasih dan anugerah. Terpujilah Allah karena Allah mengetahui semua kebutuhan kita dan berjanji untuk memenuhi secara sempurna menurut kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.